cuacanya lagi galau. Nih, warna-warna yang cerah-cerah. Oh, ini cakep nih. Kayak nilam ini. Coba pakai cahaya dah. Oh. Itu yang hijau kayak tadi tuh lebih gampang terjual daripada batu batu. Lebih banyak yang suka batu-batu hijau begini. Daripada yang kayak mana, ketahuan sekali ininya dia kualitasnya. Bisa jualnya kalau itu. Karena enak kalau diimbanin. Iya, kayak tahu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita baru selesai lebaran, no. Ini udah lewat jauh banget ini, umur kita, tidak apa-apa lah. Hari ini saya di tempat ibadah kita, Padi Kampi, alhamdulillah hari ini dia sudah buka. Baru berapa hari, Padi? Sebulan. Ya, tapi sehat ya, keluarga juga, Padi ya. Alhamdulillah, yang penting semuanya sehat. Jadi di podcast kali ini ya, namanya kita podcast abal-abal, kita mau diskusi sama Pak De, karena memang banyak sekali teman-teman ini yang merasa batu-batu Pak De itu selain murah, kualitasnya bagus ya, Pak De kami ya. Murah-murahan. Murah tapi tidak murahan. Iya dong. Pak De, ini sedikit story aja. Ini Pak De sudah lama di perbatuan ini atau ini awalnya bagaimana? Kalau saya pasti dari turunan orang tua. Awalnya. Jadi kalau orang tua sejak kecil, terus ikut saudara gitu. Saudara. Lapang buka. Oh, mantap. Oke. Jadi awalnya gitu ya, memang orang tua ya yang mendasari ya. Orang tua kakak kerja, bisa masih aku masih kecil gitu lah. Terus tinggal diterusin, terus diajak abang kita. Jadi intinya dasarnya dari situ ya. Alhamdulillah ya. Ya, 30-an tahun ada. Wih, subhanallah. Ternyata udah lama juga beliau ini bergelut di perbatuan Indonesia. Tapi pindah-pindah tempat atau enggak? Tanah Abang aja. Oh, dari dulu sampai sekarang. Wih, subhanallah. Sekarang ya, kita minum jahe dulu nih, Pak De nyiapin jahe hangat-hangat. Ini rasanya bikin ini mertolet kita cuekin ini, rasanya mantap. Karena masih ada jahenya nih, udah bukan sari jahe, memang ada jahenya tuh, jahe merah. Oke, berarti sudah lumayan lama. Sejauh ini pengalaman Pak De di Batu Akik itu bagaimana? Ini ada pengalaman-pengalaman tapi kalau Pak De bersyukur alhamdulillah bisa
cukup lah ya, kebutuhan ya. Cukup lah kalau Alhamdulillah ya, betul. Karena saya lihat ini Pak De jujur aja dari story semua orang-orang yang kenal Pak De, termasuk si Arya itu apa dia bilang, beliau itu terlalu baik kadang ya, sehingga kadang kita pun yang teman dekatnya itu gimana gitu ya kan. Ini bagaimana Pak De, pernah menghadapi nggak yang sifatnya ekstrim atau bagaimana? ya jarang sih. Jarang ya, karena sudah lama di sini ya. Ya. Dan di dekat-dekat kita juga kan teman-teman orang-orang baik lah ya, sehingga kita alhamdulillah jadi kita bisa menyesuaikan tentunya. Waduh, brilian. Kita ya tergantung kita. Nah, iya, kembali lagi ke kitanya. Jadi kita nggak jalan motor yang jalan. Betul. Tapi di sini kan batu nih, sejauh ini batu-batu yang ada di lapak ini Pak De, apakah orang yang datang bawa? Kan biasanya kan kalau pelapak begini tuh ada juga kadang orang-orang bego dia datang jual. Ya ada. Ada ya kadang ya. Jadi banyak kan orang datang bawa. Nah kalau untuk ini apa namanya, penjualan marketnya Pak De ini selama ini offline aja atau ada pengiriman juga? Ada pengiriman juga. Oh jadi kalau teman-teman misalkan di luar kota atau di luar negeri minta dikirimkan bisa? Kalau itu bisa. Batu ini nggak bisa ada. Kalau di luar ada. Oh iya. Pipa, Cangklong ya. Tapi setidaknya pada saat ada permintaan di luar kita bisa layani. Nah, tuh buat teman-teman nih, misalkan ada beberapa liputan saya yang kalian suka, nah nggak usah khawatir, nanti tinggal hubungin Pak De aja ya, itu bisa dikirim ya. Nah skemanya seperti biasa, kita tidak terima COD, jadi dana kalian transfer, barang baru kita kirim. Nah jadi dana ditransfer, barang kita kirim. Nah, karena kenapa ya, biar sama-sama enak lah ya, biar sama-sama enak. Ya alhamdulillah sih nantinya, karena ini udah bukan pertama kali saya ngeliput di sini ya, udah sering lah kita ngeliput di sini. Makanya kita bikin podcast ini kenapa ya, biar sedikit banyaknya teman-teman tahu profil dari Pak De nih. Tahu gitu ya. Tahu artinya. Iya, bukan hanya sekedar beli pulang, beli pergi ya kan, tapi paling tidak ada profil beliau nih yang kita tahu. Ternyata beliau sudah lama jualan batu. Pokoknya saya rasakan kejujuran lah. Nah, itu kejujuran itu yang utama Pak De ya. Itu karena itu yang mahal itu, yang tidak bisa diukur dengan rupiah kadang. Aduh. Dan di Pak De ini kan saya perhatikan juga banyak ring, ikatan-ikatan begini. Ini kan kita bisa jual kodian juga kayaknya Pak De, karena banyak ya. Ya, kita di barusan ada yang buat satu kodi ada dia beli. Oh, kena angin. Nggak apa-apa. Nah, tuh. Ini karena bukan ngopi hari ini, tapi ngejahe. Nah, tidak ada anak yang meneruskan Pak De? Maksudnya anak Pak De? Anak itu kan masih sekolah. Oh, masih kecil-kecil ya? Saya pernah nanya itu laki yang pertama. Dia mau? Mau sih. Oh. Tapi kalau fungsinya itu kan mamanya nggak boleh. Alasannya? Alasannya sendirian katanya. Oh, dari teman di rumah. Mama Kan masih sekolah SMA kelas 2. Maunya tuh pengen terusin. Berarti solusinya Pak De pensiun, dia yang kesini. Ya, jadi harapan itu. Sejak orang tua dia senang juga. Oh, oke. Nah, Satu frekuensi lah ya kurang lebih ya. Oke. kira wah, bapaknya duitnya banyak gitu kali. Siap. Ya. Jodoh. Iya sih harapan kita kan ya. Anak senang sih sama orang tua. Apa diturutin Pak. Ini soalnya banyak sekali yang bertanya nih, itu apa Pak De tidak rugi dengan jual batu murah seperti itu? Saya bilang itu sudah dipertimbangkan ya dengan modal awal dari Pak De, sehingga
tidak akan membebani Pak De ya. Yang jadi akan punya prinsip. Ya. Sedikit tapi lancar. Ya, mending begitu ya, sedikit tapi lancar, berkah. Masa pedagang kopi kan. Ya, 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 ya. Ya, dikit-dikit tapi lancar. Pasti ada lah ya, tidak selisihnya. Betul, betul. Nah itu. Jadi itu sedikit masukan dari Pak De kalau kita berniaga, kunci utamanya adalah pertama konsisten, yang kedua jangan terlalu berpatokan untung gede. Sedikit yang penting lancar. Karena kita pedagang itu kita butuh perputaran. Kalau kita punya batu banyak tapi tidak ada duit, ya mamanya dapur tidak ngebol. Banyak kan orang-orang ini kan bertahan, saya maunya harga segini, akhirnya tidak laku. Lama maksudnya perputarannya terjual. Sementara dapur di rumah udah nungguin. Kalau dikit kan lancar Iya, ya. iya, iya, iya. Ini kita kayak udah curhat aja nih jadinya Pak De. 5.000, 10.000. Ya, ada selisih 5.000, 10.000. Ya 5.000 juga kalau kali 10 atau kali 100 kan berasa. Iya, betul. Ini juga betul-betul jadi masukan juga buat saya pribadi nih pada saat nanti saya berniaga ya. Karena galeri di BSD itu insya Allah dalam waktu dekat ini mulai buka, sehingga saya juga harus pertimbangkan anak-anak ini yang kerja biar mereka tidak berpatokan keuntungan gede. Paling tidak perputaran ya. Perputarannya lancar. Oke. Ini Pak De sebenarnya aslinya dari mana Pak De? Asli saya Jawa Tengah. Jawa Tengah apa kapan namanya nih ya? Apa? Nama daerahnya apa? Dari mananya ini? Walahan, Jepara Walahan. Oh, Jepara, yang jagung ukir. Nah, ukir ya. Tuh, ukir-ukiran tuh pesan sama Pak De tuh. Ya, Jepara bisa kalau sono. Tuh. Mana tuh rotan ada. Rotan. Iya, kerajinan tangan gitu ya. Oh, banyak ya. Karena Jepara itu terkenal kota seni juga ya, seni. Iya. Banyak seniman lah di sana ya. Rotan apa buat. Lagi kalau lebaran Rame ya? Iya kan untuk parcel itu kan ada rotan tuh. Parcel tuh dari sono. Nah, kapan-kapan kita mau ikut sama Pak De nih ya. Kalau apakah lebaran atau hari biasa nanti kalau Pak De pulang, saya mau nyusul mau ke Jepara ya, mau soan atau silaturahmi di sana. Sekaligus kita support nih UKM yang ada di Jepara ya Pak De. Nah, tuh. Itu cakep tuh kalau wasilahnya dari Pak De kita untuk support UKM saya rasa bisa dapat nilai positif juga, kita dapat berkahnya ya. Iya. Tuh. Tapi keluarga ada kerabat yang berkecimpung di keluarga sih gak ada, keluarga saya kan dikit. Nah, tapi tetangga-tetangga paling yang ini ya. Tetangga jauh lah. Oh. Nanti satu kampung. Satu kampung masih ya. Masih oke lah. Siap. Oke, Pak De, itu tadi bincang-bincang saya sama Pak De Kamti. Jadi bagi teman-teman yang selama ini belanja sama beliau ya, jangan sungkan ya, nggak usah khawatir pokoknya mah. Insya Allah amanah, karena beliau ini salah satu pelapak referensi dari Daeng. Koleksinya banyak, murah, berkualitas tapi tidak murahan. Nah, dijamin bikin dompet bergetar. Kita pakai cincin beliau, mertolet kita cuekin aja. Ya. Pokoknya inilah, nggak kapok lah. Nah, insya Allah amanah ya. Nah. Oke Pak De, makasih banyak. Mudah-mudahan setelah kita bikin review ini, sedikit profil dari Pak De ini bisa menjadikan catatan buat teman-teman agar lebih rutin lagi ya, lebih kenal lagi dengan Pak De. Bukan hanya sekedar beli, pulang, beli, kirim, transfer dan lain-lain. Tapi profil Pak De ini mereka bisa lihat bahwasanya Pak De ini sudah puluhan tahun. Ya, sudah puluhan tahun jualan batu akik ya. Dan di Tanah Abang tidak pindah-pindah. Tetap di sini. Nah, daerah Tanah Abang terus tuh, udah pernah pindah-pindah. Jadi konsisten beliau. Makanya di sini banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat ya Pak De. Mantap. Oke, Pak De, makasih banyak. Sehat selalu buat Pak De. Mudah-mudahan setelah kita update ini pengaruh buat penjualan Pak De tuh. Kita kerecokin Pak De lagi getok dia. Entar tangannya yang digetok. Biar tahu ini Mas. Nah, ini benar-benar beliau yang masang. Buktinya bahwasanya beliau yang masang. Masang sendiri. Lah pasangannya. Hai, rapih pokoknya mah, puas ya. Nah, mantap. Oke, sampai ketemu lagi buat semuanya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam kopi gratis. Ini mah bukan kopi kali ini, jahe ya. Jahe gratis. Gitu. Kita ngejahe dulu nih dari Pak De nih. Oh, Tanah Abang jahe. Ini jahenya masih ada tuh. Original. Tanah Abang nggak ada kopi. Ada, tapi kita lebih suka jahe. Jahe.